Ketika kita menengok kembali Prancis yang sangat superior kala menjuarai Piala Dunia 98 dan Euro 2000, mereka diperkuat generasi emasnya. Pemain seperti Zinedine Zidane, Patrick Vieira, Didier Deschamps hingga Fabian Barthez menjadi tulang punggung Les Bleus saat itu. Begitupun juga tim Spanyol yang dominan di era 2010-an dengan gelar Euro serta Piala Dunia, mereka juga diisi pemain-pemain kelas atas. Rivalitas kuat antara Real Madrid dan Barcelona waktu itu tidak dibawa kala mereka bermain bersama di level internasional. Tetapi hal ini tak dirasakan timnas Inggris. Inggris yang di tiap turnamen berpredikat tim unggulan, selalu gagal memenuhi harapan pendukungnya. Padahal tak sedikit yang menjagokan The Three Lions kala itu. Lihatlah betapa mengerikannya skuad Inggris. Mereka seolah tak kehabisan bakat-bakat hebat. Bahkan saat tampil di Euro 2004, generasi yang kala itu disebut-sebut sebagai Golden Generation karena diperkuat Ashley Cole, Frank Lampard, Steven Gerrard hingga Michael Owen harus menerima malu saat dikalahkan Portugal. Di ajang Piala Dunia pun langkah mereka juga sering terhenti di babak-babak awal. Yang mengejutkan tentu saat Inggris gagal lolos ke Euro 2008 karena kalah bersaing dengan Kroasia di babak kualifikasi. Lalu mengapa dengan skuad bertabur bintang, serta bermain di liga terbaik dunia mereka seringkali gagal berbicara banyak di pentas internasional? Kita semua tahu jika Liga Inggris merupakan liga dengan jadwal paling padat. Jadwal tersebut seringkali dikeluhkan oleh pemain dan juga pelatih, karena bisa menyebabkan pemain rentan cedera. Belum lagi ekspektasi yang tinggi dari penggemar. Ketika ekspektasi berlebihan, tanpa disadari pemain justru mendapat tekanan yang sangat luar biasa. Memang mustahil untuk tak memiliki harapan terhadap skuad mega bintang macam Inggris. Kualitas mereka tak diragukan lagi, ditambah dengan jam terbang tinggi di liga domestik hingga Liga Champions. Kita semua tahu betapa kejamnya media Inggris. Euforia yang berlebihan dan kritik di luar batas sudah menjadi hal biasa. Hal tersebut justru membuat pemain tertekan dan tidak nyaman terhadap presur media. Mereka superior di kualifikasi, namun selalu melempem di putaran final. Sebagai contoh saat di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan. Selain itu, Inggris juga dinilai kurang tepat dalam menunjuk pelatih. Di era kejayaan generasi emas, Sven-Goran Eriksson yang ditunjuk, ia hanya mampu membawa Inggris ke perempat final Piala Dunia 2002. Setelah itu, ancaman pemecatan begitu luar biasa menggema. Terlalu santainya Eriksson di pinggir lapangan saat timnya tertinggal, membuat supporter marah. Meskipun demikian, ia tetap bertahan di kursi kepelatihan. Dalam 3 turnamen besar di bawah asuhan Eriksson, Inggris hanya mentok sampai perempat final berturut-turut hingga akhirnya diganti pada tahun 2006. Ternyata pengganti Eriksson tak lebih baik, yakni Steve McLaren. Ia malah gagal membawa Inggris lolos dari kualifikasi Piala Eropa 2008. Tak hanya sektor pelatih yang patut disalahkan, ego pemain juga harus dilihat. Terlalu banyak pemain bintang yang berada dalam satu tim, justru menjadi bumerang. Para pemain yang tampil luar biasa di level klub, justru tak pernah menyatu saat membela timnas. Mereka seperti tak menemukan chemistry kala bermain bersama. Para pemain kadang tak terlalu mengutamakan kerja sama tim, karena fokus mereka terbagi pada persaingan liga. Rivalitas di klub justru membuat masalah sendiri di timnas. Dan yang terbaru The Three Lions lagi-lagi harus mengubur mimpinya untuk meraih trofi setelah di partai final Euro 2020, ditundukkan Italia lewat adu penalti. Ya, itu tadi beberapa penyebab yang membuat tim Inggris kuasa gelar di pentas internasional. Bagaimana menurut pendapat teman-teman mengenai timnas Inggris tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.